Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPPPG Guru PAI yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 087763246123 hanya dengan harga Rp50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PAI yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas soal UPPPG PAI tahun 2022 yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi. Nah, khusus pada video kali ini kita akan membahas pada indikator soal 14, 16, dan 17. Kami perlu memberikan informasi bahwa soal-soal yang kami bahas ini merupakan soal yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi, jadi semua soal tidak kami keluar dari kisi-kisi. Baik, yang pertama kita akan bahas di kisi-kisi nomor 14. Disajikan narasi tentang beberapa bentuk-bentuk pemerintahan yang terdapat dalam negara dan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Mahasiswa dapat menyimpulkan, mohon maaf, batuk ini. Mahasiswa dapat menyimpulkan bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang berlaku dalam negara Islam dan negara yang mayoritasnya penduduk agama Islam. Baik, nanti kita akan diberikan soal terkait tentang bentuk pemerintahan di dalam suatu negara yang mayoritasnya adalah agama Islam. Baik, kita bahas dulu materinya sedikit saja ya sebagai gambaran kita. Baik, dalam sistem khilafah, rakyat memiliki kewajiban terhadap khalifah yang sekaligus hak khalifah kepada rakyatnya, yaitu yang pertama, kewajiban taat kepada khalifah, kemudian yang kedua, kewajiban menaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan, dan yang ketiga, membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan. Yang keempat, bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan dan membelanya. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan soal yang ada pernyataan yang cukup panjang, kemudian bacaan yang cukup panjang, narasi yang sangat panjang, Bapak Ibu langsung saja untuk membaca pertanyaan. Biasanya pertanyaan itu ada di akhir kalimat. Baik, karena di sini akhir kalimatnya ada di sini, maka kita langsung saja baca pertanyaannya. Pernyataan di atas yang merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah adalah apakah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 5, dan 4. Baik, jawaban yang tepat di sini adalah yang D. 1, 2, dan 4. Nah, kewajiban kita sebagai rakyat di dalam kepada khalifah adalah yang pertama, kewajiban taat kepada khalifah, kemudian yang kedua, kewajiban menaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. Yang keempat adalah bersedia berkorban jiwa, harta dalam mempertahankan dan membelanya. Nah, yang bukan di sini adalah membela khalifah meskipun dalam posisi salah. Nah, kalau kita membela khalifah kita dalam posisi salah, maka ini tidak wajib kita bela atau tidak wajib kita ikuti si khalifah tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan hak rakyat serta kewajibannya kepada pemerintah, yaitu, nah di sini kita diminta untuk menentukan mana hak dan kewajiban seorang rakyat. Yang pertama, apakah 1, 2, dan 3, B, 2, 3, dan 4, C, 1, 3, dan 4, D, 1, 2, dan 4.
Baik, jawaban yang tepat di sini adalah yang D, yaitu 1, 2, dan 4. Yang pertama adalah hak berkumpul dan menyatakan pendapat. Kemudian yang kedua adalah hak untuk bebas beragama. Yang keempat adalah hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Jadi, hak rakyat itu termasuk yang 1, 2, dan 4. Baik, berikutnya kita lanjut ke soalnya. Kisi-kisi nomor 16. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus mampu membedakan mana kondisi sosial pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta mana kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa membedakannya ya. Baik, kita bahas sedikit mengenai kondisi sosial. Mohon maaf, kita tidak akan bahas ya. Kita akan langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang pertama, kita langsung saja baca pertanyaannya. Pertanyaannya biasanya ada di atas pilihan jawaban. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab? Apakah A. 1, 2, 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4? Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah masyarakat yang hidup di wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. Kemudian yang kedua adalah kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. Yang ketiga, masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak seperti buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak yaitu pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. Nah, itulah kondisi sosial pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Soal berikutnya. Nah, kita akan membahas pada kisi-kisi nomor 17. Diberikan data sejarah dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Baik, kita akan langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, mohon maaf sebelum kita ke pembahasan soal, maksud dari kisi-kisi ini adalah nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengidentifikasi manakah yang termasuk kepada eh, perkembangan dakwah pada masa Abu Bakar maupun Umar bin Khattab. Baik, kita baca pertanyaan yang pertama. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan baiat secara massal adalah apakah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib? Jawaban yang tepat adalah yang C. Abu Bakar As-Siddiq. Soal berikutnya. Yang merupakan lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab berdasarkan pernyataan di atas, yaitu apakah A. Diwan Al-Haraj? Mohon maaf, apakah yang pertama Diwan Al-Haraj? Yang kedua Diwan Al-Ahdats, yang ketiga Nazarat An-Nafi'at, ataukah yang keempat Jawatan Perluasan Wilayah? Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3. Soal yang berikutnya. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk 3 kelembagaan dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai metode dakwah bil hal adalah apakah
A. 1, 2, 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu lembaga dakwah bukan merupakan 3 kelembagaan dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai metode dakwah bil hal.